sebuah wabah sosial yang telah menggerogoti berbagai lapisan masyarakat selama bertahun-tahun. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian suatu negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan bersama. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Korupsi dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari bentuk suap kepada pejabat pemerintah hingga penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi. Dalam banyak kasus, efeknya sangat merugikan, menghambat pembangunan, dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi segelintir orang. Belum lama kita diguncang kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan. Korupsi, sebuah tarian yang menghibur di pentas politik dan bisnis. Para seniman korupsi berbakat ini telah mengubah penggelapan dana publik menjadi karya seni yang luar biasa. Mereka meraih aplaus dari penonton dengan trik sulap anggaran yang hilang begitu saja, dan uang yang berpindah tangan tanpa jejak. Seolah-olah menghilangkan uang negara adalah aksi sihir modern yang mempesona. Para koruptor sejati benar-benar mengambil resiko dalam pertunjukan mereka. Mereka melompati hukum dengan keahlian akrobatik yang membuat Olimpian iri. Takdir dan etika hanyalah tumpukan batu loncatan bagi mereka, karena menggapai kekayaan pribadi jauh lebih menggoda daripada menghormati prinsip-prinsip dasar kejujuran. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya. Tindakan korupsi menciptakan lingkungan di mana hukum tidak lagi memiliki arti, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sering luput dari hukum yang setimpal. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memberantas korupsi. Transparansi dalam pertanggungjawaban dana publik, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk korupsi adalah langkah-langkah penting dalam memerangi korupsi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun, hukuman koruptor sudah ramah. Harbolnas masih jauh. Hari Lebaran dan Hari Raya juga sudah lewat. Tapi ada loh yang rajin korting sana, korting sini. Bukan di marketplace ataupun di mall, tapi di pengadilan negeri kita ini. Salah satu contohnya yaitu Jaksa Pinangki yang awalnya divonis 10 tahun penjara, didiskon menjadi 6 tahun penjara. Besar juga loh, 60% diskonnya. Kemudian juga ada Heri Joko yang awalnya 4 tahun 6 bulan penjara, kemudian didiskon 30% menjadi 3 tahun 6 bulan penjara. Alasannya karena sudah menjalani pidana penjara terkait kasus sebelumnya pengalihan utang atau cashy bank di tahun 2009. Kemudian alasan selanjutnya yaitu sudah menyerahkan dana yang ada dalam escrow account Bank Bali sebesar 546 miliar. Aneh sekali bukan? Yang seharusnya koruptor telah melakukan tindak pidana sebelumnya itu harus mendapatkan hukuman yang lebih berat, ini malah dikurangi masa tahanannya. Dalam upaya menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan, setiap individu memiliki peran penting untuk menolak dan melawan korupsi. Kita perlu bersama-sama membangun budaya, integritas, dan akuntabilitas, sehingga tindakan korupsi tidak lagi memiliki tempat dalam masyarakat. Ingatlah, perjuangan melawan korupsi bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan yang lebih baik.